Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki matahari bersinar menerangi orang baik dan jahat. Segala yang bergerak dan merayap, Engkaulah yang memberi sinar kehidupan. Kami mohon, semoga kami semakin mengenal Putramu dan menerima belas kasih-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya beri salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mencintai orang yang mengasihi kita seperti seorang laki-laki kepada kekasihnya adalah sesuatu yang lumrah dan mudah, bahkan wajar. Mengasihi mereka yang membenci kita atau mereka yang seharusnya kita musuhi bukanlah suatu usaha yang gampang. Perlu pengorbanan dan butuh kedalaman iman yang sungguh-sungguh kuat. Namun justru hal yang rumit itulah yang dituntut oleh Yesus melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah saya bermenung-menung, maka ada beberapa alasan yang menjadi permenungan mengapa perintah Yesus untuk mengasihi musuh. Pertama, orang-orang Yahudi menafsirkan hukum kasih yang universal itu secara partikular, yakni hanya untuk golongan mereka semata. Kedua, Yesus hendak menegaskan hukum kasih sebagai keutamaan seorang murid. Kasih yang tidak membeda-bedakan kekasih dan musuh. Ketiga, dengan perumpamaan itu, Yesus juga menegaskan bahwa para murid harus mampu mewujudkan revolusi kasih lebih daripada sekedar kewajiban menghayati keutamaan keagamaan. Meskipun demikian, perintah kasih ini tidak mudah diupayakan dalam keseharian, khususnya bagi bangsa Yahudi yang memiliki pengalaman ditindas dalam pembuangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di sekitar kita dengan kasat mata kita bisa menyaksikan dengan jamak segala atau berbagai peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, seperti pelecehan, dibuli, difitnah, dan lain-lain. Seakan-akan telah menjadi sesuatu yang lumrah. Dengan kemajuan teknologi informasi, di medsos bertebaran ujaran-ujaran kebencian yang mengajak orang untuk saling membalas satu sama lain. Nah, peristiwa yang baru saja di Wamena terjadi dengan hanya isu penculikan anak, maka banyak korban yang berjatuhan. Kalau tidak salah, ada 12 orang yang mati sia-sia karena konflik yang terjadi akibat hoax yang disebarkan di medsos itu. Perang dan kebencian seakan tanpa garis akhir. Kebencian, kejahatan seakan-akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sendiri juga menjadi pelaku kejahatan itu, entah langsung maupun secara tidak langsung. Ketika saya ikut menyebarkan atau meneruskan berita hoax yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bersama, maka sadar atau tidak sadar, kita sudah terlibat dalam memelihara dan melestarikan kejahatan. Dalam konteks seperti itu, semua murid yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk menampilkan kualitas hidup rohani yang sungguh nyata. Ketika pengampunan, belas kasih, dan doa diutamakan, maka kita sungguh-sungguh menunjukkan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Bukan hanya dalam tataran kata-kata, tapi sungguh dalam tindakan yang nyata. Yesus menegaskan bahwa syarat kemuridan adalah kasih yang menjadi keutamaan hidup sebagaimana yang juga dihidupi oleh Kristus. Keutamaan hidup itu harus diwujudkan dalam praktik nyata keseharian, antara lain dengan mengampuni dan mendoakan orang yang memusuhi kita. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ya, itu teori di atas kertas, bahwa kalau Yesus mampu melaksanakan itu semua, ya karena dia itu adalah putra Allah atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya ini hanyalah manusia biasa. Benarkah bahwa perintah kasih kepada sesama, terutama kepada orang yang menyakiti hati kita, susah untuk kita laksanakan? Kalau kita merenung-renung dan rajin membaca, maka ada begitu banyak orang dalam gereja yang mampu melaksanakan perintah dari Yesus ini. Ambillah contoh yang paling konkret yang mungkin masih kita ingat. Santo Paus Yohanes Paulus II yang ditembak oleh seorang muslim radikal Ali Mehmet dari Turki pada tahun 1981 di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Meskipun nyawanya hampir terenggut, tapi ketika Bapak Paus sembuh dan keluar dari rumah sakit, ia pergi mengunjungi penembaknya itu di penjara, memeluknya dan mengatakan, "Aku mengasihi dan mengampuni engkau." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, memang kita harus menjadi orang yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Karena sebagai murid-murid Yesus kita harus mampu mempraktekkan secara nyata perintah Yesus ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah supaya kita semakin sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.